والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفد أهل الخير الخير وأعانهم عليه. اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان معاشر الأحباء جماعة مجلس تعليم مجلس روضة العلم رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-20 daripada bulan Rabiul Tsani. Kembali kita dikumpulkan Allah setelah cukup lama kita libur, tapi libur tersebut kita isi dengan kesibukan menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana Maulid Rasulullah SAW dan majlis yang rutin kita lakukan padanya kedua-duanya adalah Rawdah min Riyadil Jannah, sama taman surga. Walaupun mungkin hidangnya berbeda, tapi yang jelas keduanya memberikan manfaat untuk kita dunia akhirat. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali memulai majlis rutin kita secara bergantian. Al-Fakir kami Ustaz Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab dengan guru kita yang mulia Ibn Alwi bin Isa Segab. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kembali istiqamah meneruskan majlis kita ini, dan mudah-mudahan antum juga ikhwan bisa istiqamah untuk hadir di majlis ini, dan mudah-mudahan berkat majlis ini kita bisa mengenal Allah, kita lebih bisa mengenal baginda Rasulullah, kita bisa lebih mengenal syariat-syariat Allah, dan kita lebih mengenal yang mana itu hak dan yang batil, yang mana itu halal dan haram,
bahkan kita pun bisa membedakan yang mana yang bagus dan yang lebih bagus, yang mana yang utama dan yang lebih utama, dan kita tidak pernah tertipu oleh syaitan dengan talbis syaitan yang terkadang nipu kita dengan sesuatu yang baik, ternyata di situ ada jebakan-jebakan yang membuat kita akan hancur dan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau mengalami kerugian yang besar di dunia dan di akhirat, beramal dengan tanpa mendapatkan balasan dari sisi Allah. Tapi insyaallah dengan duduknya kita di majlis ini, kita akan selamat dari hal-hal seperti itu. Kita akan beribadah bukan hanya surah, bukan hanya casing, tapi ibadah kita dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan ruh yang juga ikut beribadah kepada Allah, kehusyuan, kenikmatan ibadah, kedekatan kita kepada Allah kita rasakan dengan ibadah, dengan ketaatan. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita untuk kitab Risalatul Mu'awadah dari Imam Abdullah bin Abi bin Muhammad Al-Haddad. Pada pertemuan terakhir kita mendapatkan nasihat yang begitu mendalam dan panjang, begitu agung dari Imam Abdullah Al-Haddad untuk kita istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah setelah kita menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Karena itulah jalan kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah. Karena Allah telah mensyaratkan untuk mendapatkan cintanya Allah harus lewat baginda Rasulullah. Maka tidak akan pernah dicapai oleh seorang sehebat apapun dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengenal Al-Quran kalau dia tidak menyentuh apa-apa yang berhubungan dengan baginda Rasulullah. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, banyak pintu yang Allah bukakan kita untuk menuju Allah lewat baginda Rasulullah, baik itu dengan yang wajib dan yang lebih lagi sunnah-sunnahnya, apa yang datang dari Rasulullah SAW. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ikuti aku, Allah akan cinta sama kamu. Bahkan dari setiap sunnah yang antum lakukan, setiap akhlak Rasul yang kita kerjakan, setiap perbuatan yang itu kita nisbahkan adalah perbuatan Rasulullah lalu kita laksanakan, di samping kita mendapatkan cinta dari Allah, dan itu sebenarnya sudah sangat cukup hebat. Sebenarnya tidak butuh yang lain, tapi Allah menambahkan, "Wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kemudian beliau Rasulullah SAW pun kita berhubungan dengan beliau dengan memperbanyak salawat dan salam. Karena dengan ini pun kita akan tersambung dengan Allah. Setiap mengucap salawat pasti kita akan menyebut nama Allah. Allahumma, Allahumma, atau dalam bentuk yang sifat madhi sallallahu. Jadi setiap salawat pasti akan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat adalah ibadah yang sangat-sangat hebat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dipastikan gobul kata ulama, walaupun orang itu melaksanakannya dengan riya, dengan hati yang lalai, tetap sampai. Karena kita minta kepada Allah dan Allah melakukannya. Allahumma ya Allah, bersalawatlah engkau. Jadi kita minta Allah yang bersalawat kepada Rasulullah, cuma kita meminta memperbanyak. Bukan kita hakikatnya bersalawat itu, tapi Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Makanya kata ulama, kalau Allah yang melakukan maka mustahil untuk tidak makbul, mustahil untuk tidak sampai. Walaupun kita yang minta ini kadang-kadang dalam keadaan lalai, dalam keadaan mungkin bercampur niat dengan niat-niat yang salah, tapi kalau Allah yang melakukan maka menjadilah amal tersebut makbul di sisi Allah. Kedekatan kita kepada Rasulullah SAW pun akan kita dapatkan lewat memperbanyak salawat. Karena Rasul pernah mengatakan, "Aqrabukum bi manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum salatan alayya." Kedudukan yang terdekat kalian dengan aku kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah, di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian di antara sunnah yang paling agung yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah sunnah Rasulullah, apa itu? Akhlakul karimah, akhlaknya Nabi, kebersihan hati Nabi, sopan santunnya Nabi, kelemah lembutan Nabi, gerak-gerik tingkah laku Nabi, itu semua adalah akhlak Rasulullah, yang mana dengan akhlak inilah beliau dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi manusia muji Nabi itu tidak seberat pun,
Kenapa? Allah yang menciptakan Nabi telah memujinya. Kemudian Rasul pun mengatakan untuk dekat sama Rasulullah pun bisa kita dapatkan lewat akhlak yang mulia. Nabi pernah mengatakan seperti dengan hadis yang tadi mirip, aqrabukum bi awla nasbi yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan. Yang paling akan utama, yang paling akan dekat sama aku pada hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya, yang terbagus akhlaknya di antara kalian. Jadi dari dua hal ini tidak Nabi mengatakan yang banyak ngajinya, yang banyak zikirnya, yang banyak sholatnya, yang banyak puasanya, yang banyak jihadnya, yang banyak sedekahnya, tidak. Walaupun itu semua diperintahkan Rasulullah. Artinya kalau kita tidak mampu puasa banyak, ikhwan, tidak mampu sholat tahajud, tidak mampu qiyamul lail, tidak mampu sholat sunnah banyak, kita kerja dari dua pintu ini, yaitu perbagus akhlak kita, perbanyak sholat kepada Rasulullah. Dan pintu yang ketiga atau boleh diletakkan di pertama, hidup ke sunnah Rasulullah. Sunnah di situ ya macam-macam. Ada sifatnya ibadah, seperti sholat sunnah, puasa sunnah segala macam tadi. Namun banyak sunnah-sunnah yang tidak harus kita lakukan dengan kesengajaan, tapi kita akan mendapatkan karena merupakan adat kebiasaan hidup kita. Apa itu? Tingkah laku perbuatan Rasulullah dalam keseharian, makan, minum, berpakaian, mandi, naik kendaraan, semua kita contoh Rasulullah. Maka kebiasaan itu ada kebiasaan manusia, tapi kita gandeng ke kebiasaan manusia dengan manusia yang paling mulia. Maka menjadilah gawe kita yang tadi sebetulnya adat kita, kebiasaan kita, makan, minum, tidur, mandi, maaf sampai lebih abi, ya semua gawe kita nisbahkan nyontoh Nabi. Mana cara Nabi makan, cara Nabi mandi, cara Nabi minum, cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, cara Nabi naik kendaraan, cara Nabi masuk rumah, cara Nabi pakaian dan seterusnya. Maka adat yang tadinya hukumnya mubah, maka menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan mendekatkan kita tadi dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah rahimahullah, akhlak yang perlu kita terapkan itu akhlak kita juga kepada orang yang paling dekat dengan kita. Ini yang kadang-kadang kita lalai. Akhlak kepada orang tua, akhlak terhadap anak istri kita, akhlak dengan wak bibi kita, akhlak dengan guru kita, akhlak dengan teman-teman kita. Semua diajarkan oleh Islam, diajarkan. Ya, bahkan Nabi SAW memberikan ancaman yang cukup berat bagi orang yang melalaikan akhlak ini. Di antaranya Rasul mengatakan, laisa minna man lam yarham sigharana wa la yuwaqqir kibarana. Tidaklah dari golonganku, kata Rasulullah. Laisa minna, bukan dari kelompok aku. Ini mengerikan ya, man. Ucapannya sederhana tapi mengerikan. Kita tidak diakui anak oleh bak kita, manalah. Nah, ini tidak diakui sebagai umat oleh Rasulullah. Laisa minna, bukan dari golongan aku. Artinya bukan dari umatku. Siapa orang yang dewasa tidak menyayangi orang yang lebih kecil, dan bukan dari kelompok aku juga orang yang kecil tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini akhlak yang diajarkan Nabi. Ya, tidak kita lebih dewasa tidak menyayangi adik kita, ikhwan kita yang lebih kecil, maka kita tidak termasuk kelompok Rasul, walaupun kita sholat dan puasa, walaupun kita berhaji dan umrah. Sebaliknya, anak muda tidak menghormati orang tua. Orang tua siapapun itu, anak muda siapapun, kita harus sayang, hormati, sayang mereka. Kalau lebih tua harus kita hormati, walaupun bukan wak kita, bukan bibi kita, bukan keluarga kita, bukan pulau guru. Tapi orang yang lebih tua dari kita muliakan, kita hormati. Karena itu anjuran Rasulullah. Bahkan dalam sejarah Islam, dalam syariat Islam, menghormati orang tua yang kafir pun itu disunahkan. Selagi kafirnya bukan kafir harbi. Orang tua itu bukan orang tua kita melahirkan kita, kali itu sudah wajib, jelas. Ya, ibu bapak yang mereka, ibu bapak kita tadi non muslim, itu wajib kita muliakan, kita hormati, kita taati selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ini mana ketemu orang di luar sana. Ya, saya itu lagi jalan masuk lorong, kebetulan tempat itu sempit, depannya itu ada encim, tahu encim? Ya, jalan lambatnya dengan tongkatnya. Kalau kita dia encim ini, apa semua kita tak. Mungkin itu singkir sedikit, senggol mungkin. Allah, ngapa walaupun dia bukan muslim, ya ling-ling namanya, ya nanti potong jalan begitu caranya, Allah tidak akan ridho. Gawe itu bisa diberkahi oleh Allah SWT. Tapi kalau kita muliakan dia, Allah akan menilai kita, memuliakan Allah. Apalagi kalau
muslim atau muslimah. Apalagi kalau itu orang memang memiliki suatu kemuliaan di sisi Allah, seperti orang ahli soleh, guru, pengibu dari kita muliakan kita begitu ada hubungan derajat wa bibi mamang kita. Di zaman Rasulullah SAW, Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengalami hal yang seperti itu. Imam Ali waktu itu hendak bergegas menuju ke masjidnya Rasulullah untuk ikut sholat. Begitu beliau bergegas keluar dari rumah, pas di cengkolan beliau didahului oleh seorang tua jalan. Waktu ini berjalan, cawang tua jalan, setapak. Imam Ali ini pengen cepat ke masjid, takut terlambat. Tapi beliau menghormati ini waktu tidak galak dipotong. Beliau terus bersabar jalan di belakang. Bahkan beliau nyangkut orang muslim, mungkin nak ke masjid juga. Pas sampai masjid, no, bukan muslim artinya. Beliau tidak kecewa, beliau sedih. Kenapa? Beliau menghormati itu karena dia tua. Nah, dalam kondisi itu, dalam riwayat dikatakan begitu saat itu Rasulullah sedang rukuk, qomat telah berlangsung, sholat telah dimulai, Imam Ali Rasulullah sedang rukuk, itu Imam Ali masih dalam perjalanan, belum sampai ke masjid. Maka Allah utus malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi untuk menahan rukuknya itu, jangan dulu iktidal sebelum Imam Ali masuk dan mengikuti takbir bersama Rasulullah. Saking tadi yang dimuliakan Allah sampai Allah menyuruh Nabi menahan sholatnya. Kenapa? Bukan kalau Imam Ali mantu Nabi, bukan, tapi karena perbuatan beliau menghormati wong tua tadi. Wahakala ikhwan rahimahullah, begitu banyak sifat-sifat agung Rasulullah yang mungkin selama bulan Maulid sering kita dengar, ya tinggal kita berpikir dan mengamalkan. Apalah artinya kalau cuma hadir dengar tapi lewat, diamalkan, dikerjakan. Dan bukan berarti sudah habis musim Maulid kalau kita tidak terus salawat teruskan. Dan bukti kita dapat hasil itu, kita setelah Maulid terus bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ikhwan rahimahullah, barakallahu, menjalankan sunnah Nabi SAW itulah yang menjadi sebab mereka para awliya, para solehin mendapatkan kedekatan di sisi Allah, karena mereka mendapatkan kecintaan dari Allah. Sebuah hadis yang panjang yang kita baca pada pertemuan kita terakhir dan kita bahas hampir beberapa kali pertemuan, hampir pulang di sini membacakan tentang berkah tentang fadail kemuliaan orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah. Ingat, sunnah tadi bukan cuma praktek ibadah, ya, praktek makan, tidur, minum itu baik, tapi termasuk sunnah yang paling utama adalah meniru akhlaknya Rasulullah. Banyak, ya, sabarnya Rasulullah, rahmahnya, lemah lembutnya, termasuk hal-hal yang lain lagi seperti bagaimana Rasulullah menyikapi masalah rezeki yang halal dan haram dalam makna sifat waroknya Rasulullah. Itu harus kita contoh juga, ya, orang hidup sunnah tapi tidak warok, tidak perhatian tentang halal dan haram, maka dia akan jauh. Tapi kalau dia perhatikan hal itu, maka dia telah mengambil bagian yang besar dari kehidupan baginda Rasulullah SAW, dari sifat warok. Nah, sebuah hadis Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah SAW, wa qad asyara ilaiha Rasulullah SAW biqawlihi fi ma yurwihi an rabbih. Dari sebuah hadis qudsi, Inna Allah Ta'ala qala, Allah SWT berkata, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang aku cintai, yaitu ketika mereka melakukan yang wajib, yang diwajibkan dilakukan. Lalu wala yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah melakukan yang wajib, lalu mereka itu terus senantiasa, terus menerus, artinya bukan sekali-sekali, terus menerus istiqomah. Walam yazal 'abdi yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah. Setelah yang wajib, terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, hatta uhibba, sampai aku akan cinta, sesuai dengan ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Nah, ini hadis qudsi memperkuat dari ayat tersebut, sampai aku akan cinta kepada Allah ketika seorang itu terus melaksanakan sunnah Rasulullah, baik yang sifatnya ibadat ataupun adat, kebiasaan sehari-hari, ataupun sikap-sikap akhlak Nabi Muhammad SAW. Hatta uhibba, sampai aku cinta. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hamba tersebut, maka jadilah orang ini, kalau kita boleh sebut, waliullah, kekasih Allah. Muncullah karamah, muncullah hal-hal yang sifatnya khawarikul adat, di luar
kemampuan adat, kemampuan manusia biasa. Di antara sini beliau Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi ini, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akan aku menjadi pendengaran untuknya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya pendengarannya bukan pendengaran manusia biasa, dia mampu mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang biasa. Ya, seperti yang kita pernah cerita tentang kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang teriak dari kota Madinah, semua dapat karomah. Di pojok mimbar terbuka hijab, dia bisa menyaksikan sahabat yang dia utus dalam perperang yang ada di Roma sana. Jarak yang ribuan kilometer tertutup oleh gunung dan padang pasir, tapi selama dibukakan Allah hijab, melihat kondisi mereka yang hampir terjebak oleh serangan musuh lewat belakang gunung. Maka selama di atas mimbar langsung teriak, ya Sariyatul Jabal. Suara Sayyidina Umar ini tembus sampai jarak yang beribu kilometer itu, dan sahabat di sana telinganya pun bersih. Jadi connect, nyambung. Mereka pun semuanya mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab yang mengingat ke mereka, wahai pasukan perang, gunung. Sehingga mereka pun yakin suara Sayyidina Umar, dan mereka pun langsung menoleh ke arah gunung di belakang. Ternyata saat itu musuh sedang merayap naik. Kalau sampai musuh sempat naik ke pucuk, habis sahabat di bawah, dilempar tombak, batu, panah, segala macam. Saat itulah akhirnya mereka pun mengambil alih, cepat naik ke pucuk, dan musuh tidak bisa naik ke atas, dihabisi oleh sahabat. Terjadilah perperangan itu dimenangkan oleh umat Islam. Jadi di sini ada beberapa karomah. Dan Umar dapat di situ dua, bisa kita saksikan lewat lisan yang bisa tembus sampai jarak yang jauh tanpa mikrofon, tanpa apa. Kemudian mata yang bisa melihat keadaan yang jauh. Kemudian sahabat yang bisa mendengar suara Sayyidina Umar. Maka sahabat Rasulullah itu semuanya hebat. La ilaha illallah. Fa idza ahbabtu kullu sam'in alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku jadikan pandangannya dari pandangan aku. Itulah kita ambil contoh yang tadilah. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, kemudian tangannya menjadi, aku jadikan tangan seperti dari tanganku. Artinya kekuatan yang muncul, keberkahan yang muncul dari tangan seorang yang kamalul ittiba, sempurna mengikuti sunnah Rasul, itu menjadi berkah. Ya, kalau Rasulullah pernah memperbanyak makanan dengan tangan yang mulia, maka zaman sekarang kita dapatkan waliullah yang seperti itu. Ada termasuk salah satu karamat Kiai Pidatuan. Ya, beliau bisa memperbanyak makanan. Saat ada acara yang hadir itu menumbak banyak manusia, sedang persediaan tidak sesuai dengan yang hadir. Bila dengan Allah, dengan keberkahan tangan seorang wali tidak akan diberkahi. Bukan tiba-tiba puas dan banyak, bukan. Dimasak tetap jumlah itu, tapi subhanallah ketika sudah matang dicedok, tidak habis-habis, cukup untuk orang hadir, bahkan melebihi. Termasuk karamah Habib Ali bin Ahmad Basim yang barusan kita majelis di sama seperti itu juga. Artinya mukjizat Nabi terjadi pada awliya Allah. Mereka punya tangan yang hebat. Imam Ali bin Abi Thalib mampu mengangkat pintu Khaybar, benteng Yahudi. Jadi Yahudi ini jangan heran kamu, ya, jangan ke zaman Rasulullah, dari zaman Nabi terdahulu berapa ratus Nabi, bahkan ribuan Nabi yang pernah dibunuh oleh mereka. Jadi kalau sekarang ribuan umat Islam dibunuh di mana mereka, tidak heran kita, walaupun kita bukan berarti menganggap itu biasa. Ini sangat tidak bisa dianggap luar biasa, ini sangat kecil, ya, kezaliman yang sangat-sangat ya di luar pergi kemanusiaan sudah. Cuma itu sudah mereka lakukan dari nenek moyang mereka. Nabi lagi dibunuh oleh mereka. Nabi-nabi itu bukan sedikit yang dibunuh oleh mereka, bahkan termasuk Rasulullah dicoba untuk dibunuh oleh mereka. Wahai kata ikhwan rahmatullah. Nah, perang Khaybar itu waktu itu benteng orang Yahudi. Setelah mereka diusir dari Madinah, mereka membuat satu kampung lalu bikin benteng hebat. Pintu Khaybar itu tidak mampu diangkat kalau dicopot. Uang 40 tidak pecah ngangkatnya. Paling minimal 40 yang gagah ngangkat pintu itu bisa. Tapi dengan izin Allah, Imam Ali mampu mengangkatnya dengan sendirian. Nah, kalau kita lihat karamah aulia banyak sekarang. Ya, karamah para aulia yang hidup zaman kita. Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kab, termasuk murid Kiai Pidatuan, ya, murid dekat beliau. Itu diantara karamah beliau. Ini bukan kekuatan karena biasa fitness, bukan. Ya, dia tuh kalau dakwah naik motor Harley Davidson. Anak kira kalau sekarang NMAX tuh bodinya bisa enteng. Nah, ini Harley yang tahu. Rumah dia di Sepuluh situ. Kalau musim banyu pasang, itu nak masuk rumah ngoyot sampai dekat lutut.
Jadi beliau kadang-kadang balik dakwah malam, pas nak masuk ke motor itu tak baca, selotut sedang baik. Jadi pas sudah sampai depan rumah, jingonya kanan kiri, cak orang tidur kalau pinggul, diangkat yang motor tak. Tenang beliau di Masjid Agung, pas itu orang lagi bergawe, tukang-tukang bergawe. Tukang tidak kenal sama beliau. Jadi pas beliau nak masuk lewat pintu depan pengimaman itu, besi behel besar yang betul-betul besarnya itu berkapalan, tak kata nyengki ke habis lewat nyingok deh, cakap tahu tukang tadi. Akhirnya dia ambil besi behel besar yang paling besar itu, yang sudah potongan mungkin kira-kira 3 meter, ambilnya dililitnya, diuntalkan ke depan tukang. Nah, tolong lurus ke dia. Kejut tukang, besok langsung rapi jalanan. Nah, itu kekuatan itu bukan karena ilmu tenaga dalam, bukan karena main fitness, bukan minum catering deng, bukan. Itu minallah. Banyak cerita para awliya, para salihin kalau kita nak buka. Habib Abdurrahman Pebel, itu mungkin kenal. Abdurrahman bin Syekh Ali Idrus, sahib gurunya Habib Ali Basin satu zaman. Itu pernah beliau ada kapal penas, bikin kapal penas, kapal besar. Kalau buat kapal itu tentu di daratan. Diperkirakan kalau selesainya Banyu pasang, sehingga kapalnya didorong dikit nyampak ke Banyu, atau dibiarkan sampai Banyu pasang tinggal ngapung deh. Waktu itu beliau ada buktikan kontrak sama si Uang Kayu, bukan beliau, pengusaha kapal ini keturunan Hindi, orang India. Jadi pengusaha kapal ini bangunlah kapal tadi. Semua perjanjian, perkiraan dia, prediksi dia, Banyu pasang bakal terjadi bulan ini, kapal ini sudah selesai. Singkat cerita, kapal digawe selesai tepat waktu, tapi dengan izin Allah Banyu masih surut. Jadi belum baca kapal ini nak nyampak ke Banyu. Yang mesen kapal datang, ngamuk-ngamuk, kapal aku masih di darat, belum di Banyu. Uji membuat kapal mana macam kami nak nyampak ke Banyu. Banyu masih surut, lah kami coba, kami dorong kami. Seluruh tukang ke 50 agak kuat kalau dorong kami tak tergerak. Hanya muncul pikiran kotor dari yang pemesan kapal. Pokoknya kalau sampai besok kapal dunia bagus ini ku perkara ke kamu. Nak diperisi gini, nak jadi punya duit. Bingung usaha ni, stres dia, mana sudah diusahakan. Akhirnya dia tahu apa kau bingung, di dekat sini ada Habib, Masya Allah, kamar. Dia Abdurrahman bin Syekh Ali terus kenalannya BPM, zaman itu masih hutan dekat Tiung sana, tempat jin mau anak. Akhirnya dia datang, pas datang Abdurrahman tadi ya ibah, kasihan yang orang ini terzolimi bahkan. Akhirnya beliau datang, di mana kapal tadi? Kapal itu siap besar kapal tadi, kapal penas. Memang Banyu jarak masih 40 meteran jauh. Kata Habib sudah, suruhnya minggi kalau tukang lah siaplah nak melak nolong. Jadi minggi kalau hanya didekatinya dengan tangan yang mulia, dia gebuk kapal itu. Imshi bi'idznillah. Jalan kau dengan izin Allah. Kapal tu jalan lewat, deg-deg, nampak ke sunyi. Sallallahu Nabi. Gitu ada pakai ilmu tenaga dalam. Beda ya kawan, memang banyak ngambil ilmu tenaga dalam. Macam nolak dari jauh. Ya, biasanya makin jimat, makin bacaan, makin puasa itu. Ulama kita tidak, mereka dapat karena menjalankan sunnah Rasulullah. Menjalankan sunnah Rasulullah. Dan tangan tadi baca banyak, karena tangannya tidak pernah melakukan yang haram. Kalau tangan biasa cuma cemek salam tino, ngesai jam sekarang udah kawan, aman berkah. Tangan mereka kata kitab, Quran, tasbih, itu yang dipegang oleh tangan mereka. Dan tangan mereka telah bersalaman dengan guru mereka yang juga wali Allah, berkah. Wa yadahu allati yutishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang mereka miliki aku beri kekuatan dengan kekuatan yang tidak seperti manusia biasa. Namanya sayyibul khatwat. Kalau dia jalan jarak sekilo itu kita tempuh dengan setengah jam, mereka hitungan berapa detik nyampe. Bukan cep langsung cara mengenal tempat itu, bukan. Itu khayalan kan. Berjalan baru macam gitu. Ya sudah, salaman kita. Pas kita baru selesai salaman pisah dengan 2 menit.
Kawan kita langsung nelpon kita di sana, Jul, aku bosan ketemu kiai di sini. Oh benar gitu. Kiai ini baru aku, lado di sana, jaga sekian kilo. Bukan main sulapan, tem-tem hilang bukan. Mereka jalan normal, tapi Allah lipat bumi itu. Allah jadikan mereka mampu mencapai itu semua. Ini fadl Allah berikan. Ya. Jadi untuk Allah makanya mereka yang sudah mendapatkan ini, la khaufun alaihim wa la hum, tidak ada bingung, tidak ada takut. Kenapa? Mereka sudah punya khususiyah dari Allah. Wa idza sa'alu la'utiyannah, kalau mereka minta sesuatu kepada aku akan kuberikan, kata Allah. Dimanjo. Wa ista'adzani la'udiyannah, dan kalau mereka memohon perlindungan kepada aku akan kulindungi, kata Allah. Ya, minta perlindungan, backingnya bukan bodyguard, bukan security, bukan polisi, tapi langsung minta backing dari Allah, perlindungan dari Allah. Tapi ingat cerita Kiai Morokan ketika dipanggil Belanda. Sekarang ya, museum Montpellier itu, yang rumah limas tanggul itu, kita harus jaganya itu kan tahu Belanda dulu. Jadi Kiai Morokan itu kalau tidak salah cerita, jadi masjid beliau itu minta digesek oleh Belanda, nak muat rel kereta. Dia ada kalang esai itu, ya. Walhasil sampailah Belanda tadi itu ngasal berkuasa, dipanggil Kiai tadi. Nah diajak berunding, nak dipaksa. Begitu beliau naik ke puncak, itu penjaga-penjaga itu belagi kan ketakutan. Sampai masuk ke kantor, yang menirinya itu juga ketakutan. Kenapa? Setiap mereka menyaksikan Kiai Morokan ini bukan jalan dewean, bukan perlu dikawal oleh murid-muridnya, yang awalnya macan begitu. Macan, tahu macan? Kalau tidak tahu, dia tahu. Macan dia tak besar. Dia memang jalan biasa, ya. Mereka menyaksikan itu. Ini penjagaan dari Allah, bukan makin jin, bukan. Ini karena mereka menjalankan sunnah Rasulullah, menghidupkan dakwahnya Rasulullah. Kalau mereka minta perlindungan, akan aku berikan perlindungan, kata Allah. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu taraddadi fi qabd nafs 'abdi mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'atuhu wa la budda lahu minhu. Kata Allah, sesuatu yang paling berat untuk aku lakukan adalah mencabut nyawa orang-orang soleh itu. Mencabut nyawa, merintahkan untuk mencabut nyawa orang-orang yang soleh. Kenapa? Allah cinta sama mereka dan mereka memberikan manfaat besar untuk umat di dunia ini. Hakada. Baik, kita lanjut. Fanzur rahimakallah ila ma antawa alaihi hadal hadis al-qudsi min asrar al-ma'arif. Maka lihatlah, wahai saudaraku yang semoga engkau dirahmati Allah, terima. Apa yang Allah bentangkan, Allah berikan lewat hadis qudsi tadi buat orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mereka menjadi dicintai Allah, diberikan fasilitas yang luar biasa. Bisa memandang dengan lebih, tidak seperti yang dipandang oleh manusia biasa, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, dan seterusnya. Kemuliaan yang Allah berikan. Wa ta'ammal ma'a ilayhi min ad-daqa'iq wa lata'if wa ma wasala hadzal 'abad al-muwaffiq illa hadhihi al-martaba al-'azima allati sara fiha ma yuhibbuhu mahbuban lillahi wa ma yakrahuhu makruhan indallah illa bi'adai ma faradahu Allah alaih wal ikthar min nawafil. Nah di sini kalian lihat kata Allah Haddad, begitu hebatnya pemberian yang Allah berikan kepada mereka, dan tidaklah mereka berkendak apapun kecuali dikendak dinjau oleh Allah, berlindung, diberi perlindungan, minta dinjau oleh Allah, sangat luar biasa, sangat dimanjai oleh Allah. Dengan apa mereka dapatkan itu? Tidak lain dan tidak bukan dengan setelah mereka melakukan yang wajib, mereka melaksanakan yang sunnah. Jangan sunnah dikejar maulid, masya Allah sampai berdaluan subuh lewat, tidak bisa. Yang wajib itu digawe dulu, baru melakukan yang sunnah. Inti wigitan panjang selawat 10.000 sampai begadang lalu lagi subuh lewat, tidak menyenangkan hati Nabi, tidak menjadi suatu kemuliaan. Yang wajib dilakukan, yang sunnah dikerjakan. Itu yang menjadikan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ibtiwa'az zulfadaih, dan mereka lakukan itu semua. Ini perlu digarisbawahi. Mengawi kewajib banyak, nambahin sunnah banyak, tapi tujuannya itu apa? Kalau mereka lakukan benar-benar karena Allah, maka mereka akan dapatkan janji Allah.
Karena cinta dan pengen dekat sama mereka akan dapatkan. Tapi kalau maaf mau benar minta dijingok wong, minta dipuji wong, biar atau kita wong soleh, oh itu udah majelis sahih itu, masya Allah deh, demen kita sebut itu. Ya, kalau kita masuk ada undangan tahlil di kampung di Mulyogo, masuk, cak ustad gitu sudah. Kalau tujuan kita melakukan yang wajib dan yang sunnah itu bukan karena Allah, ya binasa, celaka. Kalau pengen nanti dihormati orang, nanti dapat penghormatan dari orang. Pengen nanti dipanggil kiai ustaz, dipanggil orang. Pengen dimudahkan urusan nanti dengan nanti bersifat baik, akan dimudahkan, tapi di sisi Allah tidak dapat. Untuk dekat sama Nabi tidak bakal. Kan itu harus dilandasi dengan benar-benar ibtigha ladai, hati benar-benar mengharap semula-mulanya minta keridhaan Allah, minta rahmat, minta pahala dari sisi Allah. Wasibaqu in kanat laka himmah fi wusul ila maratib al-kamal wa raghbata fi bulughi darajat ar-rijal faqad waddaha laka at-tariq wa bada'a laka syi'a' at-tahqiq. Maka di sini kata Allah Al-Haddad, bagi engkau yang memang pengen mencapai kedudukan yang tinggi, sampai kepada derajat yang sempurna, warraghbah fil bulughi darajatir rijal, dan pengen mencapai kedudukan seperti mereka orang-orang soleh, para aulia, para solehin tadi, maka telah ditunjukkan bagi kita jalan yang sangat jelas. Apa itu? Jalankan yang wajib dengan sebenar-benarnya, lalu tambahkan dengan memperbanyak yang sunnah dengan istiqomah, maka kita akan mencapai itu semua. Kita akan dapatkan kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang luar biasa akan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia bakal kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita harus berusaha mencarinya. Kalau sudah cinta sama Allah, dunia itu akan dicintakan kepada dia, bukan dia yang cinta sama dunia. Kalau kita masih ngejar dunia, ini dunia yang ngejar mereka. Kalau mereka sudah dicintai Allah dan mereka lari dari dunia itu tetap dikejar dunia. Tapi tidak sedikit di antara mereka itu ketika dunia datang, ya digunakan untuk kemanfaatan untuk orang banyak, untuk orang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak kita saksikan mereka para aulia, para solehin punya rumah mewah, punya kendaraan belaga. Itu bukan tujuan mereka, tapi Allah berikan kepada mereka. Kalau itu yang jadi tujuan, maka celaka. Tapi mereka tidak menginginkan, tapi Allah datangkan dengan bermacam tujuan. Kadang itu menjadi cobaan juga buat mereka, ya. Tapi kebanyakan mereka itu dunia datang itu yang bagus yang buruk sama baik. Sampai mereka mengatakan, seandainya dunia yang aku miliki saat ini yang diberikan Allah, kebun, rumah mewah, kendaraan dengan segala macam kemuliaannya, kemewahannya, dalam satu saat, dalam satu kedip dimusnahkan Allah, dihilangkan Allah, maka mataku dah bakal berkedip, mataku dah bakal berkedip. Artinya apa? Ado sama baik, tidak terpengaruh. Mereka tidak terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Banyak cerita tentang bagaimana aulia soleh itu dunia yang datang kepada mereka. Yang dulu di zaman Imam Husain bin Abi Bakar Sakran radhiyallahu anhu, dia ini kayu, ulama, waliullah, punya kekayaan yang luar biasa. Sampai ada orang mengkritik beliau, karena beliau ini kan sebagian ulama aulia mengajar kita untuk hidup zuhud, hidup sederhana, hidup dengan warok. Tapi ini Habib kenyataannya punya rumah megah mewah, punya kebun luas, punya ternak banyak, kendaraan kuda, unta, punya galau. Sampai ada orang yang mengkritik, ada ya Habib ini, awak katanya wali, ulama, tapi hidup dengan kemewahan seperti ini, ngejar dunia. Ini orang cuma lintasan di hati ngomong ketika masuk rumah Habib Husain. Habib Husain dibukakan Allah, ya subhanahu bihi, Allah bukakan pendengaran hati beliau, dengar apa yang diucapkan Allah itu dalam hatinya. Kata Habib Husain ngomong sama itu, fulan, bukan aku yang ngejar dunia, aku tidak galak, lagi aku, tapi dunia masih ngejar aku. Terus kejauhan itu, kalau kau tak percaya jingoklah. Tapi Husain, besok aku nak ngirim kurma ke Irak sana, kurma Yaman, kurma Hadramaut, mutunya rendah. Kurma Irak itu mutunya mahal, bagus.
Jadi kalau istilah kita berharga kurma dari Hadramaut itu sekilonya 10.000, kurma Irak itu bisa mencapai 400 sampai 500 ribu sekilo. Tak sebandingnya. Tapi Habib Husin tahan ngirim kurma sana kilo-kilo pakai akal gitu, laku dah. Kurma kerak juga sebenarnya, kurma kering, kurma buruk. Nah, dijual tempat yang memiliki kurma yang indah, yang mahal, bagus, mahal, bermacam semua ada kalau di Irak sana. Maka orang itu kata, benar mana nak ngaim ke Irak? Mana nak laku? Mana nak laku kurma ini? Jadi kita nak ngaim pempek dos ke toko flamboyan. Godo-godo nak jual depan toko sentosa, mana nak laku? Iya, siapa nak beli kita? Kata Habib, jingoklah kalau kau tak percaya. Aku ngirim ini, bakal aku habis. Dikirim satu kapal ya kan. Kurma beliau punya kebun besar banyak. Dikirimlah sekapal kurma itu ke Irak sana. Sampai ke Irak sana, sampai pelabuhan. Kepala pelabuhan bingung, apa dia ngirim sampah? Kurma buruk. Dikirim dari Yaman ke Irak. Tak usah disoalkan, tak usah dimasuk ke pasar, taruh di gudang. Taruh di gudang, simpan. Tak dijual ya, ngapa? Malu-malu dulu kita nak dijual. Siapa nak belinya? Ini dimasukkan ke gudang, disimpan. Lewat sehari, 2 hari, seminggu, tak dimentukan dan dilupakan. Subhanallah, dalam Malaysia itu terjadi wabah. Di Irak itu terjadi wabah, penyakit yang mengerikan, yang begitu cepat membuat orang langsung meninggal. Wabah itu tersebar. Begitu setiap hari meninggal sekian orang, meninggal sekian, kebingungan. Mereka cari obat dari segala macam tempat, tidak pacak-pacak, tidak sembuh-sembuh. Sampailah penyakit ini mengenai kepala pelabuhan itu, anaknya. Anak kepala pelabuhan itu kena juga, baru kena gejala. Bingungan dia, mak malu nih, anak aku sekarang sudah kena gejalanya. Kalau lambat ditolong, dalam lagi bakal mati. Akhirnya anak tadi itu diajaknya, dihiburnya, bawanya ke pelabuhan. Tempat dia bergawe, biar tidak stres kalau di rumah. Anak tadi bermain, ikhwan, main dengan kondisi dia sakit tadi. Digalang-galang pembantunya. Subhanallah, ditakdirkan Allah main masuk ke gudang yang disitu ada kurma Habib Husin tadi. Masuk, karena dia kepala gudang, masuk gudang bebas. Begitu masuk, anak ini minyak kurma. Terkapar, mbaknya. Di mbaknya begitu dia dimakannya. Subhanallah, yang tadi bawaannya lemes, lesu, keringat dingin, pucat pasir, begitu dia makan sebiji kurma itu langsung sehat, seger, belincak, berlari kuat. Sampai yang pembantu ini terkejut, kau sembuh. Langsung dia teriak manggil bapak budak ini. Katakanlah si Jol namanya, Pak Jol, ampun, inilah sehat anak kau. Sehat mama lu, sehat. Oh, lari yang budak itu terkejut bapak. Nah, ngapa baca sehat macam itu? Tak tahu dulu. Cuma aku tengok dia tadi masuk gudang yang di ujung itu. Dia makan kurma. Begitu habis makan kurma langsung sehat. Gudang yang mana? Ujung itu. Oh, itu kurma ada rumput ada di situ. Kurma yang sudah dianggap sampah. Benar tidak? Benar. Apakah ada yang lainnya? Tidak. Aku menjaga anak kau, pembantu itu. Nah, ini penasaran ikhwan. Belum disebarkannya, belum. Mbaknya si kok kumur tadi, cobaannya dengan orang sudah sakit parah. Subhanallah, pas dicobakan sembuh dengan izin Allah. Coba lagi orang kedua sambil ketiga. Begitu sudah 3 kali orang makan kumur sembuh sehat, aman ke gudang itu. Aman ke gudang itu. Kenapa sekarang negeri ini akan sembuh dengan izin Allah? Kenapa? Berkat kurma ini. Akhirnya dijual ikhwan. 1 biji kurma Hadramaut punya Habib Husin ini dihargai dengan sekilo kurma Irak. Sallallahu Nabi. Kenapa? Nyawa sudah untuk rasanya. Bangsa tidak mau covid main ada, begitu. Nah, susu dulu habis ya. Kita minci habis. Sembuh tidak juga kita. Nah, ini terjadi seperti itu. Akhirnya setiap orang ngantri bang, beli sebiji dengan harga 500.000, 400.000. Sallallahu Nabi.
sampai selesai habis tumpes. Dikirimlah duit itu ke Hadramaut, bawa seisi kapal. Kemarin kurung dikirim seisi kapal, sekarang duit. Ya pikir kan sebiji dengan 500.000 dikirim balik. Begitu datang kapal di Aden, disampaikan kepada Husain kapal sudah sampai di Hadramaut. Husain panggil orang itu, tolong kau sambut kapal aku di sana. Ngapa kapal ngapa balik? Kalau aku mau ditolak uang apa? Kad ditolak uang, aku mau jadi duit. Kejut ya sampai adanya duit kan di kapal. Saudara, itu kalau aulia Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang besok hari haram sebetulnya tanggal 20 Rabiul Tsani, pengarang kitab Maulid Sibtu Durar. Itu sama kejadian, cuma dalam kisah yang agak lebih kecil. Itu Habib Ali ya semua aulia Allah tidak ada cinta dunia, tapi orang kadang-kadang berlomba untuk memberikan mereka dengan kesenangan dunia. Kadang-kadang mereka terima tunjuk baju mewah, kendaraan mewah, makan mewah, tapi tidak dalam hati mereka gembira dengan itu. Kadang-kadang mereka terima untuk menjamu tamu lain, untuk menyenangkan orang, untuk mereka berbagi. Jadi saudara Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ini, beliau kedatangan tamu. Tamu tadi lah juga, ya, mengkritik melihat Habib Ali ini hidup dengan kemewahan, dengan segala macam ado sebado. Habib Ali pun ngomong, bukan aku yang nyari dunia yang datang sama aku. Tak percaya orang itu. Pasti Habib ini setempat ulama yang mencari dunia pandangan dia. Sudah kali kalau kau tak percaya tunggu duduk sini kau tinggal di rumah kau ini beberapa hari kau bakal menyaksikan. Subhanallah wa alhamdulillah. Ada seorang kayu pedagang sukses baru dapat untung besar. Dia sebelum dia melakukan usaha dagang besar itu, dia datang ke Habib Ali Habsyi minta doa biar usaha dia sukses. Didoakan oleh Habib Habsyi, dia berdagang subhanallah sukses, dan dia meyakini itu berkat doa sang wali. Maka ketika dia sudah dapat untung besar, dia pengen datang soal untuk ucapan terima kasih dan membawa hadiah. Begitu di jalan di pasar, dia dapatkan melewati satu toko yang jual karpet Turki yang cantik yang luar biasa. Pas dia tengok, wow cantiknya ini, ambang besar lebar, baru datang dari Turki. Ini kalau aku jadikan hadiah untuk Habib Ali, masya Allah, karena beliau banyak tamu. Dibelinya, pas dibelinya, gawaknya hadiahkan untuk Habib Ali. Habib, untuk memuliakan tamu, Habib, terima Habib, jangan ditolak Habib. Ini rezeki berkat Habib mendoakan aku sukseslah. Ya sudah Habib Ali, terima kasih. Dibentang ke? Sudah dibentang ke ikhwan, bagus, lagak. Baliklah orang tadi. Tak lama datang uang berperikat fuqara masakin ke Habib Ali Habsyi. Uang tadi tu nengok Habib Ali dapat karpet mewah tu, oh cak kagum dia. Kalau dia lewat memang kumpul dunia. Maka dia ngokor uang tu sama cak dia jadi dia kata mana ngokor baju di badan. Jadi dia teman cinta dunia, katanya Habib Ali juga cinta dunia. Oh Habib mewahnya, bagusnya. Ya bukan aku nyarinya, tapi dia datang ngedong kata Habib Ali. Lainlah Habib tu berdoa ke, jadi tunjuk uang. Ya sudah kau tunggu Habib Ali duduk. Dan lagi datang fuqara masakin, keluh kesah dengan Habib Habsyi dengan segala kesulitan hidup mereka, minta bantuan. Ada yang sakit, ada yang butuh untuk rumah, butuh anak loh. Kata Habib si anak tak punya megang duit. Kalau kamu memang galak, ini karpet gawak ke toko jual. Ini karpet gawak ke toko jual. Karpet Habib, iya. Mahal yang Habib, insyaAllah mudah-mudahan mahal pacak buat kamu telah. Pokoknya kalau aku bagilah kamu bertiga. Yang bagus benar Habib. Karpet mahal itu Habib. Kalau menunjuk budak tinggi kan, ya sudah memang punya dia. Bukan aku yang datang ke sekarang pergilah. Itu manfaat untuk miskin. Mulai bingung. Dan dijual deh kawan. Pas dijual di toko tadi lah. Jual balik lagi ke toko itu. Dijual dengan harga mahal, lakulah, maka senanglah tinggi ke balik. Subhanallah. Besok balik ada orang kaya lain lagi lewat situ. Nak ke rumah Habib Ali Habsyi juga. Nengok karpet tadi. Ui karpet ini kalau pun juga Habib Ali yang bagus. Dia belinya pula. Dia hantarin lagi ke Habib Ali Habsyi. Datang lagi karpet. Anggil, datang lagi lah kata dia.
Datanglah lagi. Bukan aku yang ngejar, dia ngejar aku tu biar bangun dia yakin. Hakada awliya Allah. Mereka ketika lepas dunia dari mereka tidak ada kesedihan sama sekali. Ketika datang tidak ada kegembiraan. Dunia itu wujudi keadaannya, ada sama baik. Dan akan mereka dimana karena dunia itu manfaat untuk umat yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau dunia datang kepada kita cuma untuk kenikmatan kita lah orang yang tidak pacak mencicipinya, menikmatinya. Maaf, tidak sama dan tidak kata beda kita semua kafir. Tidak beda kita sama orang fasik. Tapi begitu dunia yang kita miliki manfaat untuk keluarga kita, famili kita, jiran tetangga kita, kawan kita ikut menikmati, kalau ini baru namanya berkah. Kalau cuma kita kimpelin, kita simpan di deposito, kalau kita beli barang untuk rumah kita, beli kemas, motor mewah, mobil mewah untuk kita, uang cuma nyimak, tak apa. Dunia yang manfaatnya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul. Wahakala ya kawan, jadi kalau kau pengen mengikuti jalan-jalan mereka para awliya, para salihin, maka jalan sudah jelas. Ikuti jalan yang wajib itu dengan syi'a wa bada'an laka syi'at tahqiq, dengan benar-benar, jadi dengan ilmu ibadah yang wajib dengan ilmu, ibadah sunnah juga dengan ilmu, lalu dibandingkan dengan keikhlasan. Kemudian yang tidak kalah penting ikhwan, yang menjadikan ibadah kita akan gobul, dan gobul yang akan menjadikan kita dekat sama Allah. Sudah sering kami sampaikan, karena ibadah ini kebanyakan berhubungan juga dengan harta. Pastikan apa yang kita gunakan untuk ibadah dari rezeki yang halal. Baju yang kita pakai untuk sholat, sarung, peci, kopiah, sejadah, pastikan dari yang halal. Walaupun kamu sholat benar, bacaan benar, rukuk sujud benar, ikhlas kalau Allah jikamu, tapi kamu bawa sholat dengan pakaian yang diharamkan Allah, maka itu najis maknawi namanya. Secara najis hisi tak kata, tapi di mata Allah kotor. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, jika seorang melakukan sholat, dia menggunakan pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham, tapi dari 10 dirham itu ada 1 dirham duit haram, lam yataqabbal Allah subhanahu, maka Allah tidak terima ibadah hamba itu, tidak diterima Allah. 9 halal, 1 haram terselip, tidak diterima Allah. Mana kalau 10-10-nya dari yang haram. Hati-hati ikhwan, dalam lagi zaman fitnah di hadapan kita, banyak orang bakal buat baik sama kamu, sebelumnya tidak baik, injok ini, injok itu, ya. Jadah masih bagus, masjid tak nak diganti, ya. Kita injok ini, injok itu, hati ikhwan, jangan gampang dirimunya. Pertama duit dia tu, wallahu a'lam, boleh jadi duit halal, boleh jadi duit yang wallahu a'lam. Kemudian niat mereka injok kita juga, niatnya untuk ya rasi wal murtasifin dah, sahabat menyogok. Oh tidak, orang ini bapak unjuk hadiah, ngapa tak dari dulu tu kita. Berbayar orang tahan kita utang di sana, kan nak unjuk sarung. Hati-hati ikhwan, jangan kamu limo. Nah, ini dah, limo kelah, sewa atau sembako atau duit atau apa lah. Jangan lupa untuk bapak tu nombor sekian, jangan kemudian cucu. Siap, tenang belum. Besok datang orang kedua, itu juga. Orang ketiga, 4, 5 kau nyogok kita ni. Kita kata siap dulu lah. Pas sudah kemudian, kamu tak milih kalau milih orang lain. Wak kamu untuk nyogok. Wak akan menunjuk kan kalau wak gratis pula biasa. Nah, mana hukum milih kau ni? Haram. Kalau kamu janjikan siap juga. Dan tidak kamu boleh pilih. Haram itu makan haram. Kalau kamu pilih dia haram juga, kalau sogok. Jadi mohon jangan diterima. Kan kadang-kadang kalau dia kata salah, terserah ambil duitnya pilih sendak kita. Tidak bisa ikhwan. Ya, boleh kalau kamu janji. Nah, milih dia atau kamu tidak pilih. Jadi dua sisi kena haramnya. Yang bagusnya sudahlah kejingan. Sekarang kita lah sudah jinak dia buruk. Nah, ente pilih, tak usahlah. Ya, kalau doakan tolong minta dukungan doa. Nah, itu boleh kan? Gratis doa. Tak pakai juga dah mungkin. Sebab punya doa.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna Allah qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi fi nawafil jabrana lima yaqa'an min al-khalal fil faraid. Di antara fungsi faedah dari melaksanakan sunnah-sunnah itu ikhwan, itu akan menutupi nilai-nilai yang kurang pada yang wajib yang kita lakukan. Bukan wajib yang batal ya. Kalau wajib yang batal tidak bisa ganti sunnah. Inti sholat tidak benar fatihahnya ya tidak tunggu Allah, mana bisa ganti dengan sunnah. Cuma di saat inti sholat itu misal inti secara hukum syariat benar kan, cuma tidak khusyuk, hati ngelayau, atau banyak yang mungkin yang seharusnya dibaca misalnya dari doa-doa itu dibaca tidak sempurna, maka dengan melakukan sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan nilai yang ada pada yang wajib, bukan menutupi kesalahan yang membatalkan, bukan. Nanti sholat terbuka Allah dan baca ditutup dengan sholat sunnah harus dikontrol dengan yang wajib. Ini menutupi kekurangan. Misal ya kita sholat tidak berjamaah, nah, dengan sholat sunnah ini nilai poin kita yang tidak berjamaah tadi akan ada penilaian tambahan nilai. Ya, kalau macam itu tak apa-apa bilang sholat dengan lagu ya kau. Kalau sholat berjamaah tambah sholat sunnah lebih hebat lagi kan nilainya. Itu kalau seandainya baik. Kita pernah lalai ketika sholat imam lagu kok masih tegak gitu. Panjang pikirannya. Apa akhir bulan? Lisi nak datang. Mikir kamu imam lagu belum kok itu. Nah, itu kan kalau kita ada orang tua baik, diajak ngomong sama tua kita, pikiran kita apa? Itu termasuk sesuatu yang kurang ajar. Bahkan kalau tua kita kemarin nanya, kita tak jawab. Oi, kau ni aku nanya tak jawab. Mana pikiran kau? Marah dia. Boleh nggak ada mau? Allah. Nah, kekurangan yang seperti itu, kekurangan sunnah-sunnah dalam sholat itu bisa tertutupi dengan sholat sunnah dan ibadah sunnah. Jabaran ini penutup atau yang menutupi kekurangan. Lama yaka min al-khalal, daripada kekurangan yang ada pada faraid. Walakin la yajibu al-khalal faridah illa binafal binawiha. Tetapi kata Wahdat, yang wajib yang kurang itu sesuai dengan ibadahnya masing-masing. Jadi kalau kita tadi melakukan ngerasa kekurangan pada sholat wajib, pada ibadah yang namanya sholat, maka yang bakal nutupinya dengan sholat sunnah. Kalau kita ngerasa ibadah puasa yang kurang, ya puasa kita pokoknya cuma 8 harus baik, ngaji tak dikir tidak makto masih bebas minum maksiat, maka kita melakukan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini akan menutupi kekurangan yang ada pada puasa wajib. Jadi bukan sholat nutupi puasa, bukan sholat nutupi puasa, sholat puasa nutupi puasa, sedekah sunnah menutupi zakat yang kurang sempurna, bukan yang tidak sah. Jangan salah ya, kalau zakat tidak sah wajib diulangi, puasa tidak sah wajib diqadha, sholat tidak sah wajib diqadha. Artinya sah tapi buruk nilainya. Kalau kita dapat tuang ke 6 tidak merah, nah dengan sunnah ini naik jadi 8, jadi 7,5. Kalau merah yang mana pecah ya tidak naik kelas kan. La ilaha illallah illa binafil min nawiha kas salat bis salat was siyam bis siyam wal fardu huwa asl wal nafil tabi' lahu. Yang wajib adalah pokok dan yang sudah benar mengikuti yang pokok tadi. Walladhi yu'addi al-fara'id wa yajtanibu al-maharib wa la yatanaffal ahsan halan mimman yata'atta nawafil wa yadafi al-ihmal ba'd al-fara'id. Nah, perhatikan ini poin penting ya kawan. Orang yang cuma melaksanakan yang wajib saja, dia tidak melaksanakan yang sunnah, tapi dia tidak melanggar syariat Allah, tidak melakukan yang haram, itu lebih afdol ketimbang orang yang melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, tapi yang haram dilakukannya. Dosa di jalan dunia, wajib di jalan dunia, sunnah dikerjakannya. Ini akan lebih rendah kedudukan ketimbang orang yang tidak banyak sunnah tapi tidak melakukan yang haram. Nah, tentu kelompok yang ketiga yang lebih hebat adalah orang yang melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, tidak melakukan yang haram. Ini paling tinggi derajat. Tentu kita cari yang paling tinggi. Hakadha ya ikhwani rahimani rahimakumullah. Ahsan halan mimman yata'atta nawafil wa yadha fil ihmal ba'd al-fara'id. Ya, dia melakukan yang sunnah tapi dia melalaikan yang wajib. Dia melakukan sunnah tapi dia melakukan yang haram. Masih mending orang cuma melakukan yang wajib saja tanpa sunnah tapi tidak pernah melalaikan yang wajib. Fa iyyaka an ta'arada
an syai'in min al-fara'id istighalan bi syai'in min nawafil wa ta'atham bi tarki al-fadilah wa la yatakabbaru minka nafilah. Hati-hati gitu, jangan sampai kau gara-gara sibuk ngerjain sunnah sampai wajib lewat. Coba gambarkan tadi, malam itu sholat tahajud, oh tidak tidur, begadang, ngaji, zikir, sholat sunnah lagi. Begitu tinggal berapa menit adzan, ngantuk, tidur, bangun jam 7, subuh lewat. Apa nilai pahala dia? 0 besar, tidak ada nilai sama sekali. Itu ikhwan, orang yang sibuk dengan ibadah sunnah, tapi akhirnya dengan sunnah yang dilakukan dengan diporsi waktu tadi dengan terang sampai begadang, subuh lewat, maka tidak ada nilai pahala baginya. Nah, makanya kalau begadangnya dengan yang sia-sia, begadang main game, begadang main gaplek, begadang main futsal, begadang yang tidak ada manfaat, nonton bola, misal, ya, oh nyejer mancing sampai subuh, atau apa yang sia-sia. Maka perbuatan itu sampai di begadang malam subuh lewat, itu yang digawekan semalam itu haram hukumnya. Begadang itu haram hukumnya. Kalau yang tadi sunnah itu jadi imbas, tidak ada nilai, kosong, tidak dikatakan haram. Tapi kalau itu perbuatan yang sifatnya bukan maksiat, yang mubah, mancing, main gaplek, main futsal, begadang, kelakar betok, tidak keluar, ya, sampai itu larut malam sampai subuh lewat, maka gawe itu semalam haram hukumnya. Apapun gawe itu melalaikan wajib menjadi haram. Jangan sampai itu gawe kan. Nonton sepak bola, ikan bagi, mulai jam 2, bubar Pak maghrib, asal lewat maghrib tidak sempat. Maka nonton bola tadi seperti mubah jadi haram. Belum dosa haram meninggalkan sholatnya. Jadi nak hati-hati. Ya, jangan sampai gara-gara yang mubah itu menjadi kita meninggalkan apa yang diwajibkan Allah. Istighalan bi syai'in min nawafil wa ta'attam, maka kau akan berdosa, maka sini dikatakan dosa. Bitarkil fadilah wa yatakabbaru minka nafilah. Engkau meninggalkan yang wajib dari subuh tadi, kau berdosa, dan ibadah sunnah yang kau lakukan semalam, ibadah sholat banyak, zikir banyak, itu tidak ada nilai sisi Allah. ويقع في ذلك من يشتغل بالتحصيل العلم الذي هو في حقه فضيلة ويترك الاشتغال بتحصيل ما هو عليه من العلم فريضة في ظاهره وباطنه. Seperti itu juga ketemu haddad, orang yang menyibukkan nyari ilmu yang tidak wajib sampai dia tidak sempat ngajar ilmu yang wajib, sama hukumnya. Contoh, kamu belum paham tentang sholat secara detail, wudhu apa yang batalkan tidak paham, cara baca Fatihah benar belum tahu, membatalkan sholat apa belum paham, tapi nak belajar ilmu tauhid tinggi-tinggi, ngajar ustaz ngajar ilmu tauhid tinggi kamu tinggalkan, tidak jadi manfaat, bahkan bisa jadi berdosa. Kenapa? Kejar yang wajib dulu. Belajar ilmu tafsir, wudhu belum benar, istinja belum lurus, kejar dulu yang wajib. Kenapa? Sholat itu tiap saat tiap hari kita butuhkan. Tafsir Allah tidak bakal nanya. Kalau kita sampai meninggal dunia belum sempat belajar ilmu tafsir, Allah tidak bakal ngaku tidak belajar ilmu tafsir kita. Tapi kenapa kok sholat tidak benar, itu yang bakal ditanya oleh Allah. Inti memperdalam ilmu nahu sholat, belajar ilmu faraid, ngabiskan waktu inti sampai tidak sempat untuk belajar ilmu fikih, tidak mengenal tauhid yang pokok. Ilmu tauhid yang pokok itu mengenal minimal sifat 20 bersama Allah. Itu sibuk dengan belajar ilmu faraid, ilmu nahu sholat. Bukan tak boleh belajar, boleh, tapi selain itu menguasai ilmu yang wajib. Sekarang yang wajib itu belum kuasai, wudhu belum benar, membatalkan sholat tak tahu, belum bisa membedakan najis ini dengan najis itu, istinja belum ngerti, mandi wajib dia belum paham. Nak ngajar ilmu nahu sholat yang tinggi, bahasa Arab hebat, belajar faraid, masalah waris, kaget. Kalau sampai waktu dia habiskan untuk itu sampai yang wajib lalai, berdosa hukumnya. Bukan berarti ilmu tidak boleh dipelajari, boleh, tapi utamakan yang wajib. Sama dengan juga inti sedekah, utang nanti belum bayar. Yang boleh utang nanti sakit hati. Sudah jatuh tempo, lapak jatuh tempo, utangnya ada, tapi tidak bayar. Sedekah dulu, penting sedekah ni. Kaget dulu, yang wajib dulu, bayar utang dulu baru. Bahkan orang pergi haji, utang masih ada. Yang utang ini tidak ridho, tidak jadi haji. Kalau pergi haji, kaget duit kau tu balik aku dulu, utang kena bayar. Kaget bagi aku berdoa di depan Kaabah,
Dia hutang dulu. Kata hutang tak kata, aku tak itu, aku tak halalkan. Hutang aku sudah tertipu. Aku 2 kali mau bayar, kau pergi haji tak ridho aku. Tidak sah hajinya ini. Kenapa? Hutang dulu lebih penting, bayar. Allah tidak mengatakan kita akan jadi hutang buat kita ketika kita tidak mampu pergi haji karena tak punya duit. Allah mengizinkan haji, mewajibkan haji bagi yang mampu. Sekarang kemampuan kita dulu 70 juta, 50 juta untuk pergi haji, tapi kita punya hutang 30 juta, lunaskan hutang 30 juta, sisa 20 tak patut pergi haji. Allah dapat mana? Kalau sampai meninggal, ternyata tak sempat, walaupun tak sempat sampai meninggal, tidak dituntut di hari kiamat. Tapi kalau ente diri pergi haji dengan duit hutang ente tidak bayar dan hutang sampai sakit hati, tak ridho, maka haji tidak diterima oleh Allah. Hutang ente tetap nyangkut, meninggal terkawang-kawang. Na'udzubillah min. Jadi hati-hati ya Pak. Kita harus belajar paham yang mana yang lebih wajib dengan yang wajib, yang mana yang penting dengan yang lebih penting, yang mana yang mulia yang lebih mulia. Ini harus kita lakukan. Ya, macam sekarang ya, alhamdulillah untuk di Palembang ini tidak terlalu parah ya. Kalau di Jawa kita lihat maulid sampai jam 1:30, jam 2. Kadang-kadang yang datang itu pergi di Jawa Barat yang Habib tahu ya. Itu datang dari tempat-tempat jauh ya. Kadang-kadang sampai di kampung pada subuh, sampai rumah tidur subuh lewat. Nah apa artinya semuanya? Pengembalikan nanti Nabi? Tidak, Nabi sedih. Kalau boleh mau biar ada kata mau, penting subuh kamu tepat waktu. Subuh masjid penuh, itu lebih mengembalikan hati Rasulullah. Tapi kita usahakan dulu mau kita Nabi itu subuh kita jalankan dengan baik, itu tentu yang lebih menyenangkan hati Rasulullah. ويتقبل الله منك نافلة ويدع في ذلك ما يشتغل بتحصيل العلم الذي هو في حقه الفضيلة ويترك الاشتغال بتحصيل ما هو عليه من العلم فريضة في ظاهر وباطن ومن يبعد عن المقصد مقدرته على الاشتغال بنوافل العبادة ويتبين يتكفرون الناس فقس على هاتين صورتين ما عداهما مما في معناها. Sama juga Imam disebutkan yang harus mencari nafkah untuk kebutuhan dia dan keluarga, tapi dia tinggalkan nyari nafkah disibukkan dengan ibadah sunnah. Jadi terus puasa tiap hari sehingga dia tak pacak mampu untuk nyari rezeki, ngapu lemes begitu terus sehingga dia tak mampu dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka ibadahnya ini hina kepada Allah. Silakan kau beribadah, tapi kalau sudah penuhi kewajiban keluarga. Sama Ikhwan, minta maaf ya, ini oknum sebenarnya, tidak semua. Ikhwan ini yang kita dapatkan dari kelompok Ikhwan Jamaah Tabligh. Sebagian mereka, Masya Allah, mereka keluar dakwah 40 hari, 4 bulan, bahkan sampai dari situ, anak bini nafkah ditinggalkan. Kebutuhan dapur, listrik, baju, sekolah, siap ya. Sehingga dia mau main, keluarga dia mau main. Tapi ada di antara mereka, tinggal ke rumah keluarga, ayah, boleh di jalan Allah, tak kado keluarga aku dah dapat. Pasti kalau aku diperhatikan Allah. Itu memang boleh kau punya tawakal, tapi anak bini kau belum tentu sama kayak kau tawakalnya. Akhirnya pun anak bini kita ngedau sana ngedau sini, ngemis sana ngemis sini. Kalau dakwahnya tidak diterima oleh Allah. Ngapu kau punya kewajiban. Anak perlu dididik, anak perlu diarahkan. Kita mampu pergi hall seluruh sana. Emak kita tukang jauh sakit di rumah. Bini kita malah ketakutan dari keadaan tidak kondusif, kita berangkat sampai ke Banjar sana, hadir bagus kumpul misal, tak jadi kebaikan, tak diterima jalan nanti. Kenapa? Melalaikan kewajiban terhadap orang tua, melalaikan kewajiban terhadap anak istri. Dan ini harus paham seperti ini. Ya, orang pengen khalwat, habis pengen khalwat, aku tak kuat dengan dunia, aku nak khalwat. Dia khalwat menyepikan diri dari manusia, sementara manusia ini tak kata ngajari kecuali dia Tuhan, lulus resikonya. Haram hukum khalwat itu. Lain kalau ulama banyak, dia berisiko masih banyak yang lain betul kekurangan dan apa-apa. Nah, itu semua ada cara harus kita pahami. Ya, taqdimul aham ala muhim, mendahulukan yang lebih penting atas yang penting, mendahulukan yang lebih pokok daripada yang sekedar tambahan. Hakata yang perlu kita perhatikan. Allah alam bis. Ini saja pada Allah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Baik. Ikhwan, sebelum kita baca qasidah ya Sayyidi Rasulullah, ini ada tambahan doa
Yang ini entah ya, yang doa ini sama seperti bersidah setelah baca dibalikan. Doa yang dikarang oleh Habib Abri Bahsin, Habib Ahmad Bahsin, itu gambar beliau yang lukisan yang pinggir kacamata, ya. Wali min awliya kibar awliyaillah. Insyaallah tanggal 19 nanti ada haul beliau di 14.10. Tadi maghrib Habib majelis di rumah beliau. Wali Allah dengan karomah yang luar biasa, mujahadanya, zuhudnya, waroknya. Nah beliau ini belum mengarang qasidah. Itu yang Rabbana ya Rabbana. Itu di belakang salawat yang depan, yang ya Rabbana ya Rabbana. Ini qasidah sudah beliau karang kurang lebih 45 tahun yang lewat. Tahun 73-an beliau karang, 40 tahun lewat. Ini doa sangat tepat dan penting untuk dibaca hari-hari ini, kawan. Kalau doa ini intinya fokus langsung untuk minta kepada Allah agar Allah menghancurkan Yahudi dan memberikan pertolongan kepada umat Islam, terutama mereka yang ada di Palestina itu. Jadi kita baca untuk tambahan majelis kita. Nanti insya Allah kita kirimkan yang cetakan yang khusus doa ini, karena sudah kita sampaikan tadi, mungkin belum disampaikan. Minta izin kepada setiap majelis dibaca ya Rabbana ya Rabbana ini. Ini beliau ya Rabbana unsur lana jusha ya Allah Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, tolonglah pasukan kami. Ayyidhum biquwwatin, tolonglah mereka dengan kekuatan, ala Yahudi mu'tadin, terhadap orang-orang Yahudi yang angkuh, yang sombong. Ya Rabbi damir Yahudi, Allah binasakan, hancurkan Yahudi itu. An-nakithina lil uhud, yang selalu ingkar janji. Berapa kali perjanjian damai, perjanjian, tapi terus dicaplok tanah orang Palestina, terus mereka menzalimi umat Islam. Wasil adzab daiman ala tuwatibun, kirimkanlah azabmu yang pedih yang selalu kau berikan kepada mereka terhadap tuwatibun, orang yang angkuh, yang jadi sekarang angkuh, sombong. Dulu ya teriak berjuta manusia dia mau cicak, gak tahu dia. Bahkan dia sekarang berusaha untuk membinasakan etnis Palestina itu, nanti habisnya. Sangat angkuh, ya, sombong. Ya Rabbana bil Mustafa wa ali ahli wafa farid bihim qulubana warham jami'al muslimin. Ya Allah, kami meminta dengan keagungan baginda Rasulullah, keluarga Rasulullah yang mereka adalah orang menepati janji. Farid bihim qulubana, hilangkanlah kesusahan kami, warham jami'al muslimin, dan berikanlah rahmatmu kepada setiap muslim. Wa bi alil murtada bil ilahi bil ridha. Itu beliau tawasul dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu beliau minta dia itu bihim ya Rabbana, dengan keberkahan mereka, keluarga Nabi, anak Nabi, cucu Nabi tersebut. Salat taruddu haqqana, meminta kepada Allah agar engkau kembalikan hak kami, tanah Palestina yang dicampok oleh Yahudi. Wa ma'adha, dan membela dan apa yang telah hilang dari negeri-negeri kami, dari negeri Islam, negeri Palestina. Dulu Palestina itu 89-90% tanah Palestina, Yahudi Turki. Sekarang terbalik, Palestina tinggal 10% tak nyampe, sisanya di Yahudi. Dan setiap dia berbuat nyaplok, membek dengan membunuh manusia Islam itu selalu dibela oleh Amerika. Yang memang Amerika kebanyakan di parlemen itu Yahudi kan, pemimpinnya Yahudi kan. Hak katanya kawan, termasuk negeri-negeri Eropa. Wa ma'adhana al-bilad Yahudi besar. Sekarang kita baca ini, bisa baca ya Sayyid insyaallah ya. Cara bacanya ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum biquwwatin ala al-yahudil mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi dammir al-yahud an-nakithina lil-uhud warsil adaban daiman ala tuwatid zalimin. Ya Allah, sampai akhir. Ya kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum biquwwatin ala al-yahudi mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi dammir al-yahud an-nakithina lil-uhud warsil adaban daiman ala quwwati zalimin. Ya Rabbi
وبخديجة الكبرى عن شرار المؤمنين يا الله وبفاطمة بنت الرسول يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سالت تبيد الظالمين يا الله بهم يا ربنا سالت ترد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين يا سيدي
الرازحة الفتوى وأبدا عن الأسئلة الشاهدوس وأخينا زيد مجلس الإسلام وأبلغهم من مشايخ ووالدينا ولكم حضرات ذوات المسلمين من العامة إلى الله يغفرهم ويحفظهم برحمته الله يدخل في قبورهم مغفر والريحان والبشار والأمان والشكر والرضوان واجعل يا رب قبورهم الله ربنا ونزيهم الرحمن الذي تصالح جلبة بالخير من كل شر نصر مسلم إلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.